Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Putri Salsabila dengan NIM 21080 15198, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini sedang melakukan presentasi untuk Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi dengan judul Pengaruh Perbandingan Sosial dan Dukungan Sosial Terhadap Penerimaan Diri pada Individu dalam Menggapai Cita-Cita. Adapun pemaparan dari presentasi ini, yang pertama itu latar belakang penelitian, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Untuk latar belakang sendiri berkaitan dengan perubahan yang terjadi dari masa remaja hingga masa dewasa awal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan pendapatnya Hornberg dan Conner 2020 dan Wood 2018, di mana tantangan pada masa dewasa awal ini ketika individu itu dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang berkaitan dengan pekerjaan, pasangan, pendidikan, dan kemandirian. Menurut Nash dan Murray 2010 dalam Habibie 2019, tidak semua individu siap di masa dewasa awalnya ini. Keduanya itu mengatakan bahwa orang yang sudah memiliki kesiapan dalam masa dewasa awal ini, mereka cenderung menyukai tantangan dan berusaha mencari peluang untuk melakukan hal yang baru. Dan ketika adanya masalah yang muncul dari tantangan tersebut, mereka tidak akan menyerah begitu saja, melainkan mereka mencoba menelaah dan memikirkan strategi apa yang cocok untuk mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesiapan pada tahap ini, mereka merasa bahwa tantangan tersebut itu menjadi beban untuk kehidupannya gitu. Selanjutnya, individu yang melihat kehidupan orang lain mungkin jauh lebih baik dibandingkan dirinya, mereka tuh cenderung akan lebih gelisah dan menyalahkan dirinya sendiri karena mereka merasa mereka tuh nggak bisa sebanding dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Nah, menurut Kristanti tahun 2013, orang yang dapat memahami dirinya, menerima semua aspek yang ada dalam dirinya, dan memiliki semangat yang tinggi, itu adalah contoh orang yang memiliki penerimaan diri yang baik. Nah, ketika mereka gelisah dan menyalahkan diri sendiri, berarti mereka tidak punya penerimaan diri yang baik gitu terhadap dirinya. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Octaviani 2019 mengungkapkan bahwa media sosial telah memfasilitasi individu untuk mendapatkan banyak validasi dari orang lain, terlebih khusus pada kalangan remaja, di mana mereka berusaha mencari sebanyak-banyaknya apresiasi demi menunjukkan bahwa kemampuan dirinya. Nah, jadi sosial media ini sekarang tuh banyak orang-orang yang men-share atau memberikan informasi terkait apa yang menjadi pencapaiannya, itu tuh mereka butuh divalidasi dari orang lain. Nah, ketika mereka eh, tidak mendapatkan validasi itu dari orang lain, itu akan menurunkan tingkat rasa percaya diri dan sulit menerima dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk membentuk konsep diri dalam penerimaan diri seseorang, maka dibutuhkan perbandingan sosial. Mungkin yang kita tahu perbandingan sosial itu berkaitan dengan hal yang negatif saja, tapi perbandingan sosial itu ada sisi positifnya, yaitu sisi positifnya ketika perbandingan sosial itu bertujuan agar dirinya memiliki pandangan akan dirinya terhadap orang lain untuk membentuk diri yang sesungguhnya. Jadi, dengan individu yang mau mengonsepkan dirinya, mereka tuh melihat apa yang dilakukan orang lain gitu. Mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, menurut Festinger 1954, mereka yang membandingkan dirinya dengan orang sekitar cenderung berkaitan dengan aspek kemampuan dan pendapat. Nah, yang berkaitan dengan hal tadi, untuk membentuk konsep dirinya itu mereka tuh nanya pendapat orang lain dan melihat kemampuan diri sendiri. Ketika mereka sudah mendapatkan pendapat orang lain akan suatu hal yang mereka mau capai, itu mereka melihat lagi nih kemampuan apa yang dimiliki sama individu tersebut. Akhirnya mereka tuh apa ya mengkonsepkan sendiri yang cara sendiri atau strategi sendiri supaya mereka tuh bisa mencapai apa yang orang lain capai gitu atau cita-citanya yang mereka miliki gitu. Menurut Hoget 2001 menjelaskan dengan kesuksesan yang dimiliki orang lain dapat menjadi acuan untuk menentukan kriteria dalam kehidupan dan memunculkan motivasi serta menetapkan tujuan untuk melangkah mencapai suksesan. Jadi kesuksesan orang lain itu bukan bagi dirinya tuh bukan lagi untuk hal yang harus diinsecurein, tapi kesuksesan
orang lain dilihat sama dia tuh untuk motivasi gitu, dorongan supaya mereka tuh bisa juga mencapai kesuksesan, bisa mencapai apa yang menjadi impian mereka dan cita-cita mereka. Nah, pastinya dalam memunculkan motivasi itu kita butuh dukungan dari lingkungan sekitar, entah itu dari keluarga, dari teman, ataupun dari orang yang spesial. Kenapa sih dukungan sosial itu penting gitu? Karena dukungan itu bisa membantu kita berkembang lebih jauh lagi, lebih baik lagi gitu. Nah, menurut Sidik 2018, dirinya berpendapat bahwa dukungan sosial itu ketika individu itu mendapatkan kehangatan dari orang lain dan juga mereka dapat dorongan supaya dirinya tuh bisa memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri individu tersebut. Maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah perbandingan sosial dan dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-citanya. Untuk selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara perbandingan sosial dan dukungan sosial terhadap penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-cita. Nah, pastinya kalau ada tujuan juga ada hipotesis. Nah, hipotesis dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan antara perbandingan sosial dengan penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-cita. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan antara dukungan sosial dan penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-cita. Nah, yang terakhir, terdapat pengaruh yang signifikan antara perbandingan sosial, dukungan sosial, secara simultan terhadap penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-cita. Nah, metode penelitian yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisa data menggunakan multiple regresi atau regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS 25. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu menggunakan kuesioner atau skala Likert yang disebarkan melalui Google Form yang dilakukan secara online. Adapun partisipan dalam penelitian ini berjumlah sekitar 174 responden, di mana 133 ini berjenis kelamin perempuan dan 40 berjenis kelamin laki-laki dengan kriteria responden dewasa awal yang berusia 18 sampai 30. Oke, selanjutnya instrumen penelitian dalam penelitian ini ada tiga, yaitu untuk perbandingan sosial menggunakan Questionnaire of the Iowa Netherlands Comparison Orientation Measure Proposed yang dikembangkan oleh Gibbons dan Bank tahun 1999. Nah, total itemnya itu ada 11, tetapi ada dua item yang tidak valid dan sisanya 9 item yang valid dengan nilai reliabilitas sebesar 0,704. Nah, untuk dukungan sosial menggunakan the Multidimensional Scale of Perceived Social Support atau MPSS yang dikembangkan oleh ZMath tahun 1990. Nah, total total item pada dukungan sosial ini ada 12 dan ke-12-12-nya ini adalah item yang valid dengan nilai reliabilitas sebesar 0,900. Yang terakhir untuk penerimaan diri menggunakan Unconditional Self-Acceptance Questionnaire dikembangkan oleh Chamberlain dan Haga tahun 2001. Nah, untuk penerimaan diri sendiri ini terdapat 20 item di mana 3 item itu tidak valid dan 17 item valid dengan nilai reliabilitasnya itu 0,813. Nah, selanjutnya ini adalah nilai validitas dari masing-masing variabel. Dapat dilihat untuk perbandingan sosial, nilainya berkisar dari 0,248 sampai dengan 0,598. Nah, untuk dukungan sosial berkisar dari 0,501 sampai dengan 0,682. Nah, untuk penerimaan diri berkisar dari 0,106 sampai dengan 0,593. Selanjutnya, hasil penelitian berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, diketahui dari tabel model summary, yaitu dijelaskan besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 0,571 dan dijelaskan besar representasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari
penguadratan R atau R square. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,326 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu perbandingan sosial dan dukungan sosial terhadap variabel terikat yaitu penerimaan diri sebesar 32,6%, sedangkan sisanya sebesar 67,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya dari tabel ANOVA kita bisa lihat pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel perbandingan sosial dan dukungan sosial terhadap variabel penerimaan diri. Nah, dapat dilihat dari output tersebut bahwa kita mendapatkan F hitungnya sebesar 41,424 dengan tingkat probability value-nya 0,000 yang berarti di bawah 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel penerimaan diri. Nah, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 yang artinya di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis yang ketiga diterima. Artinya terdapat pengaruh antara perbandingan sosial dan dukungan sosial terhadap penerimaan diri. Nah, selanjutnya eh, kita pada tabel koefisien mengetahui antara perbandingan sosial dengan penerimaan diri dan dukungan sosial terhadap penerimaan diri. Nah, untuk yang pertama, koefisien beta pada perbandingan sosial itu sebesar 1,1000 dengan taraf signifikan 0,000. Artinya, taraf signifikannya di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti ada pengaruh antara perbandingan sosial dengan penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-cita. Nah, yang kedua, untuk koefisien betanya dukungan sosial sebesar 0,269 dengan taraf signifikan 0,000 yang artinya berarti taraf signifikannya di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu adanya pengaruh antara dukungan sosial terhadap penerimaan diri pada individu dalam menggapai cita-citanya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.